Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damang Muhyiddin, asal sekolah SMA Negeri 51 Jakarta. Saya sekarang berada di kelas 11 IPA 4. Pada hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan pelajaran PKN bab 5 yang berjudul mewaspadai ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk membangun integrasi nasional yang kuat dan kokoh, bangsa Indonesia atau suatu bangsa selalu dihadapi dengan ATHG, yaitu merupakan singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Apa yang dimaksud dengan ancaman, tantangan, dan hambatan? Yaitu adalah 1. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, konflik, maupun politik. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat untuk mengunggah kemampuan agar menjadi lebih baik atau berkembang. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan merupakan suatu hal atau usaha dari dalam diri sendiri yang bertujuan untuk menghambat atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat adalah gangguan. Gangguan merupakan usaha dari luar yang bersifat menghambat atau menghalangi secara tidak konsepsional. Banyak ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Di antaranya, 1. Ancaman di bidang ideologi. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Dan yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Saya akan membahas satu persatu. 1 adalah ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh lainnya. Contohnya pengaruh liberalisme. Saat ini masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada pengaruh liberalisme yang menekankan pada kebebasan individual. Dan globalisasi ternyata mampu membuktikan bahwa pengaruh liberal dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi umumnya pengaruh yang diambil dinilai negatif sehingga dapat berdampak terhadap keutuhan dan persatuan bangsa. Misalnya gaya hidup yang diliputi dengan kemewahan, sehingga masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap bangsa Indonesia atau suatu negara, yang dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah intervensi, provokasi, dan atau blokade politik yang merupakan salah satu bentuk non-militer yang berdimensi politik yang sering dilakukan oleh oknum-oknum untuk melakukan tekanan terhadap suatu negara. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Dengan adanya globalisasi dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Adapun dampak negatif dari globalisasi terhadap perekonomian Indonesia, yang pertama adalah Indonesia dibanjiri barang-barang dari luar negeri. Yang kedua adalah cepat atau lambat perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. Yang keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri yaitu munculnya isu-isu
yang berkaitan dengan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kerusakan, sehingga hal tersebut menjadi titik pangkal terjadinya permasalahan seperti ketidakmerataan, terus keributan, pemberontakan, sehingga mengganggu keutuhan dan persatuan negara, nasionalisme dan patriotisme. Adapun ancaman yang berasal dari luar negeri yaitu dampak dari globalisasi, yaitu munculnya satu, sikap konsumtif terhadap barang dari negara asing. Yang kedua adalah adanya sifat hedonisme. Yang ketiga adalah adanya sikap individualisme, yaitu masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi. Yang kelima yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan militer yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi militer, pemberontakan yang bersenjata, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, dan lain sebagainya. Strategi menghadapi berbagai macam ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama adalah strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. Satu adalah mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua adalah mengaktifkan masyarakat dalam arena politik. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, menegakkan supremasi hukum. Dan yang kelima, memperkuat kedudukan Indonesia dalam kancah politik internasional. Terus yang kedua, strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri untuk memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian menjadi sektor utama. Terus yang ketiga adalah ancaman strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Adanya ancaman dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, keseimbangan manusia dengan masyarakat, keseimbangan manusia dengan Tuhannya. Yang terakhir, strategi menghadapi ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan kepercayaan kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam melakukan usaha pertahanan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.